Halo Sobat Maya, kembali lagi ke series review saham IPO. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang saham IPO AADI. Jadi AADI ini didirikan di tahun 2004 ya Sobat Maya. Dulu namanya itu adalah Alam Tri Abadi. Cuma sekarang udah menjadi Adaro Andalan Indonesia. Fun fact-nya adalah nantinya AADI ini akan menjadi saham dengan abjad paling awal ya di bursanya kita. Setelah selama ini dipegang oleh AALI. Jadi nantinya setelah AADI ini listing, maka AADI ini akan menjadi saham dengan abjad paling awal. Nah, sekilas untuk AADI ya Sobat Maya. Jadi AADI ini adalah anak usahanya dari Adaro dan saat ini itu bergerak di bidang coal ya, jadi pertambangan batu bara, tapi juga ada diversifikasi usaha seperti Adaro Land dan juga Adaro Water. Harusnya bagi Sobat Maya yang udah melihat video ini, pastinya udah tahu juga ya bahwa nantinya akan ada spin-off dari Adaro. Jadi Adaro itu akan melepas kepemilikan sahamnya terhadap AADI. Jadi ibaratnya nantinya AADI ini udah nggak menjadi anak usahanya Adaro lagi, tapi udah berdiri sendiri ya. Menurut saya pribadi, IPO-nya AADI ini adalah salah satu IPO paling unik yang pernah terjadi selama ada eIPO Sobat Maya. Karena apa? Karena ada PUPS dari Adaro. Nanti kita bahas di belakang. Nah, jadi ini kita bahas tentang details usahanya AADI dulu ya. Jadi sampai dengan prospektus ini diterbitkan, AADI ini memiliki 7 aset pertambangan batu bara yang letaknya itu di Kalimantan Selatan dan juga di Sumatera Selatan. Sementara dua aset lainnya, yaitu PC dan juga FC, ini terletak di Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah yang saat ini belum beroperasi karena masih tahap pengembangan. Kalau misalnya Sobat Maya mau lebih detail, Sobat Maya juga bisa baca-baca di sini ya. Nah, jadi selain melakukan penjualan ke pasar domestik sebesar 8,13 juta metrik ton, AADI ini juga udah melakukan penjualan sebanyak 24,29 juta metrik ton yang dikirim ekspor ke pasar internasional ya, seperti China, Malaysia, Korea Selatan, India, Hong Kong, dan lain-lain. Nah, sebagai perusahaan pertambangan batu bara yang terintegrasi secara vertikal, AADI juga memiliki perusahaan anak yang bergerak di bidang logistik yang meliputi angkutan tongkang dan pemuatan kapal batu bara, pengangkutan BBM, pengerukan dan pemeliharaan alur sungai, bongkar muat, operasi pelabuhan di darat dan laut, dan pemeliharaan dan perbaikan tongkang untuk memastikan bahwa batu bara tiba di lokasi pemuatan kapal ataupun lokasi pelanggan menurut jadwal. Nah, jadi ini adalah beberapa anak usaha dari AADI yang bisa dibilang ini adalah diversifikasi usaha ya Sobat Maya. Jadi ada Roland, ini mengelola pertanahan, ada penyewaan kantor dan lain-lain ya Sobat Maya. Lalu juga ada Adara Water yang bekerja sama dengan pemerintah melalui PDAM untuk meningkatkan akses pelayanan air minum kepada masyarakat dengan pengelolaan dan perawatan instalasi pengolahan air dan penurunan tingkat kehilangan air. Selain itu, Adara Water juga mendukung kegiatan operasional tambang di grup perseroan dengan melakukan kegiatan pengelolaan lumpur serta air tambang dan air limbah. Lalu ada juga Adaro Capital yang bergerak di bidang finansial dan berinvestasi di sektor real maupun keuangan di luar negeri. Lalu AADI ini juga memiliki kegiatan usaha ketenaga listrikan yang dijalankan oleh perusahaan anak, yaitu KPI, melalui penyewaan aset dan jasa penunjang tenaga listrik yang mencakup kegiatan operasi dan pemeliharaan. Nah, saat prospektus ini diterbitkan, pembangkit listrik KPI ini dengan kapasitas 1060 megawatt di Kalimantan Utara itu sedang dalam tahap konstruksi. Jadi nggak hanya batu bara, tapi juga ada diversifikasi bisnis lain ya untuk AADI ini. Nah, ini adalah beberapa keunggulan kompetitif dari AADI. Kita percepat aja ya Sobat Maya, karena menurut saya pribadi, kalau misalnya Sobat Maya kenal Adaro, harusnya ya Sobat Maya kurang lebih mengenal AADI ya Sobat Maya. Karena salah satu revenue generator terbesar untuk Adaro itu ya AADI. Nah, ini keunggulan kompetitifnya antara lain nih. AADI ini adalah perusahaan pertambangan terintegrasi dengan rantai pasok dari hulu ke hilir yang termasuk paling efisien di Indonesia. Lalu cadangan dan sumber daya batu baranya itu masih besar banget ya. Untuk datanya sendiri Sobat Maya bisa lihat di sini. Ini sumber dayanya dan ini cadangannya. Nah, lalu ini adalah lokasi konsensi pertambangan yang dimiliki oleh AADI. Sobat Maya bisa lihat di sini ya. Ada di Kalimantan dan juga di Sumatera Selatan. Lalu untuk kualitas batu bara dari AADI ini, itu punya kadar abu dan sulfur yang termasuk salah satu yang terendah di dunia.
Jadi memang batu bara yang dihasilkan oleh AADI ini itu salah satu yang paling bagus ya Sobat Maya. Lalu keunggulan yang lain antara lain kapasitas fleet dari Adaro Logistik ini juga menjamin kekuatan rantai pasok. Lalu didukung oleh tenaga ahli yang udah terbukti nih rekam jejaknya dalam dunia pertambangan. Lalu ada juga efisiensi biaya pada seluruh kegiatan operasional, lalu optimalisasi skala operasi Adaro Water, lalu peningkatan efisiensi operasional Adaro Water. BTW di prospektusnya untuk Adaro Land dan juga Adaro Water ini lumayan sering disebut. Bisa jadi di masa mendatang mereka juga bakalan IPO. Oke, tadi kita udah bahas sekilas tentang bisnisnya AADI. Di prospektusnya AADI juga disertakan informasi bahwa AADI ini sedang ada proses hukum ataupun kasus hukum. Nah, kasusnya adalah kasus arbitrase AIS dan juga kasus gugatan lahan. Nah, untuk proses hukum ataupun kasus hukum yang dialami oleh AADI ini sebenarnya dampaknya nggak material juga, cuma ya menurut saya perlu disampaikan ya Sobat Maya. Karena rata-rata di prospektus itu kan lagi nggak ada kasus hukum ya, tapi di AADI ini ada. Cuma ya nggak material dan menurut saya harusnya ADI ini yang menang ya. Jadi sebenarnya ini bisa kita abaikan karena dampaknya juga nggak material. Oke, lalu ini adalah para pemegang saham dari AADI. Jadi hanya ada dua ya Sobat Maya, yaitu Adaro dan juga ASI. ASI ini Adaro Strategic Investment. Nah, Adaro ini memegang sebesar 90% kepemilikan saham setelah IPO dan ASI ini memegang sebesar 0,00 sekian persen kepemilikan sahamnya AADI. Lalu untuk persentase saham yang dilepas di IPO-nya AADI ini adalah sebesar 10%. Nah, di IPO-nya AADI ini nggak ada lock-up period ya Sobat Maya. Dalam artian, kapan aja pemegang saham lamanya mau melepas kepemilikan sahamnya, itu bisa-bisa aja. Tapi yang seperti biasa saya omongin di setiap video review saham IPO ya Sobat Maya, kecil banget kemungkinan pemegang saham lama itu langsung jualan di hari pertama atau seminggu setelah saham perusahaannya listing. Karena ya secara etik juga kayaknya nggak bagus ya dan bisa jualan seberapa banyak sih. Jadi ya sebenarnya lock up ini kita abaikan aja ya. Kecuali misalnya Sobat Maya mau keep di atas 3 bulan, 6 bulan, ya mungkin Sobat Maya perlu memperhitungkan, mempertimbangkan. Tapi kalau cuma untuk IPO hunter yang cuma mengejar capital gain dalam jangka waktu pendek, ya ini nggak terlalu berpengaruh. Nah, lalu seperti yang saya bilang di awal Sobat Maya, menariknya di IPO-nya AADI karena ada yang namanya PUPS atau penawaran umum oleh pemegang saham. Dalam kasus ini adalah Adaro. Nah, sampai dengan video ini dibuat, untuk prospektus final dari PUPS-nya Adaro ini masih belum ada ya Sobat Meh. Jadi kita belum terlalu bisa bahas untuk PUPS-nya ini. Kalau misalnya udah ada, nanti saya bahas di video yang terpisah. Cuma melalui skema PUPS ini, awalnya yang saya kira IPO-nya AAD ini bakalan spektakuler banget. Karena adanya PUPS dan saya udah baca prospektusnya, saya tuh jadi menurunkan ekspektasi saya ya Sobat Maya. Tentu saja IPO-nya AAD ini masih bagus, tapi jadinya nggak sespektakuler yang saya bayangkan sebelumnya. Nah, untuk penawaran umum oleh pemegang saham atau PUPS ini, itu dalam artian Adaro sebagai pemilik saham dari AADI itu akan melepas kepemilikan sahamnya Sobat Maya. Ibaratnya ya dia divestasi lah ya, dia jual kepemilikan sahamnya. Prosedurnya hingga saat ini itu adalah satu hari bursa setelah AADI itu tercatat ataupun listing di bursanya kita, maka Adaro selaku pemegang saham atas 7 miliar lembar sahamnya, ini berencana untuk melakukan penawaran umum atas sebanyak-banyaknya 7 miliar lembar saham atau seluruh sahamnya dia di AADI kepada seluruh pemegang Adaro yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Adaro pada tanggal tertentu yang akan diumumkan pada prospektus PUPS. Nah, ini nih yang perlu kita tunggu ya Sobat Maya, yaitu prospektus finalnya. Nah, untuk rasionya sendiri itu adalah 100 banding 23. Cuma ya rasio ini masih bisa berubah nantinya, tergantung dari prospektus PUPS final. Nah, untuk pemegang saham Adaro sendiri, itu 45,66%-nya itu dimiliki oleh Adaro Strategic Investment, sementara 6,43% itu dimiliki oleh Bapak Garibaldi Thohir, dan sisanya itu dimiliki masyarakat sebesar 47,91%. Nah, di dalam 47,91% ini, itu ada yang termasuk perusahaan, ada yang termasuk reksadana, banking, ada juga investor retail, dan juga nama-nama besar seperti Bapak Edwin Suryajaya, Bapak TP Rahmat, dan lain-lain. Jadi untuk 47,91% ini sebenarnya itu banyak pihak ya Sobat Maya.
Nah, struktur kepemilikan saham setelah PUPS ini juga akan berubah ya tentunya Sobat Maya. Jadi kalau misalnya sebelum PUPS dan setelah listing, itu Adaro masih memegang 90% kepemilikan saham, ASI 0,0 sekian persen, dan masyarakat itu 10%. Maka setelah PUPS, ini 10%-nya tetap ya, ini yang dari EIPO. Setelah itu, Adaro Strategic Investment akan memegang sebesar 41,1%, lalu Bapak Gary Bardi Thohir sebesar 5,78%, sementara masyarakat sisanya memegang sebesar 43,12%. Nah, 43,12% ini tentu saja dengan catatan bahwa seluruh pemegang saham Adaro itu tebus ya untuk saham AADI-nya. Cuma ya saya sendiri sanksi semuanya bakal tebus. Tentunya ada aja lah yang nggak tebus atau misalnya outlotnya itu nggak ditebus. Nah, untuk PUPS sendiri, apa sih dampaknya terhadap IPO-nya AADI? Karena prospektus final dari PUPS-nya sendiri belum ada, maka kita nggak bahas terlalu details. Tapi efeknya terhadap IPO-nya AADI adalah barangnya AADI yang sebelumnya itu bisa dibilang kering ya Sobat Maya. Sekarang tuh jadi nggak kering. Dengan kata lain ya sebenarnya lumayan banjir ya di masyarakat nantinya. Walaupun tentu saja 43,12% ini nggak semuanya investor retail. Cuma ya tetap aja jauh lebih banjir dibandingkan dengan sebelumnya yang hanya 10%. Nah, faktor inilah yang membuat saya melihat bahwa IPO-nya AADI ini akan ada kayak sedikit hambatan lah Sobat Maya. Dari yang sebelumnya saya pikir, wah ini bakalan arah berjilid-jilid, tapi melihat adanya informasi dan fakta ini, kayaknya nggak segampang itu ya untuk arah berjilid-jilid. Jadi saya turunin nih ekspektasi saya terhadap IPO-nya AADI. Lalu untuk skema PUPS-nya sendiri, ini sampai saat ini, menurut saya ya, antara PUPS dengan EIPO, itu ada plus minusnya. Kalau di PUPS itu kita bisa dapat rasio penjatahan AADI yang lebih besar, cuma resikonya ya penurunan harga saham Adaronya. Sementara kalau dari EIPO, itu menurut saya resiko di hari pertamanya listing itu hampir nggak ada Sobat Maya. Cuma untuk penjatahannya ya jelas lebih kecil dibandingkan dengan kita ikutan PUPS. Nah untuk PUPS sendiri itu harganya kemungkinan besar nih lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang yang beli di EIPO. Karena menurut saya pribadi, 90% hari pertama itu pasti naik atau bahkan arah. Jadi, orang yang beli di PUPS harusnya akan membeli 107,5% lebih mahal daripada orang yang beli di EIPO. Jadi, di dalam prospektusnya juga udah dikasih tahu ya untuk resiko potensi perbedaan harga antara PUPS dengan EIPO. Nah, ini adalah rumus harga nanti PUPS-nya. Tapi ini belum final, Sobat Maya. Jadi nanti untuk PUPS, balik-balik lagi kita tunggu aja prospektus finalnya. Karena hingga saat ini, quote unquote untuk skema ataupun mekanisme dari PUPS ini masih belum begitu clear. Oke, jadi kita lanjut ke struktur IPO-nya ya Sobat Maya. Jadi sebanyak-banyaknya 778 juta lembar saham atau mewakili sebanyak 10% dari modal ditempatkan dan di store penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Untuk harga penawarannya sendiri itu berkisar antara Rp4.590 hingga Rp5.900. Sehingga dana yang akan diraup dari IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 4,5 triliun. Jadi ini termasuk IPO jumbo ya Sobat Maya. Lalu dana IPO tersebut akan digunakan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama, sekitar 40% ini akan dipergunakan untuk pemberian pinjaman dari AADI kepada perusahaan anak, yaitu MBP. Lalu sekitar 15%-nya akan digunakan oleh AADI untuk pembayaran sebagian pinjaman berdasarkan perjanjian pinjaman dengan Adaro Indonesia. Dan sisanya akan digunakan oleh AADI untuk pembayaran kembali kepada Adaro atas sebagian pokok atas pinjaman yang dilakukan oleh AADI. Nah, untuk penggunaan dana IPO-nya, ya ini sebenarnya kurang oke ya sebenarnya ya Sobat Maya. Karena ya ini cuma pindah kantong kiri kanan dari grupnya Adaro Sobat Maya. Cuma dari diri saya pribadi yang udah melihat banyak skema perusahaan IPO ya Sobat Maya, untuk penggunaan dana IPO yang sebenarnya pindah kiri kanan kayak gini sebenarnya nggak terlalu kita pusingin lah Sobat Maya. Secara teori memang kurang bagus, tapi pada prakteknya ini nggak terlalu berpengaruh. Yap, pindah kantong kiri kanan ya selama bisa menguntungkan AADI ya kenapa enggak. Lalu berikut ini adalah laporan laba rugi dari AADI. Jika kita lihat nih Sobat Maya, untuk pendapatan dari ADI, ini dari tahun 2021 ke tahun 2022 itu naiknya sangat signifikan ya Sobat Maya.
Tentu saja karena di tahun 2022 harga coal sendiri itu mencapai all time high-nya ya. Lalu di tahun 2023 udah mulai turun dan di tahun 2024 ini juga turun lagi ya Sobat Maya di periode yang sama yaitu per 30 Juni. Namun jika kita lihat untuk laba periode berjalannya dari tahun 2023 ke tahun 2024 malah terjadi peningkatan. Kok bisa? Padahal laba brutonya turun nih Sobat Maya. Nah, hal ini bisa terjadi karena adanya one-off profit Sobat Maya dari realisasi investasi oleh AADI. Jadi ya sebenarnya laba di tahun 2024 ini sebenarnya berkurang ya dibandingkan dengan tahun 2023. Tapi karena adanya one-off profit ini, itu dia jadi naik. Jadi secara kinerja sebenarnya kinerjanya AAD ini cenderung lagi turun ya Sobat Maya. Jadi agak kurang bagus. Cuma ya karena ini adalah saham cyclical juga, saham coal ya kita tahulah penyebabnya. Kalau misalnya nanti harga coal bisa naik lagi, ya pendapatan dan juga laba dari AADI ini akan kembali meningkat. Cuma to be fair ya saat ini di tahun 2024 itu bukan performance terbaik dari AADI. Oke, lalu yang akan menjadi underwriter di IPO-nya AADI ini adalah Trimega Sekuritas Indonesia atau dengan kode brokernya LG. Nah, LG ini nggak terlalu banyak mengawal saham IPO ya Sobat Maya. Di tahun 2023 hanya ada 5 saham, dan di tahun 2024 ini baru ada 2 saham yang dikawal oleh LG. Nah, kalau misalnya kita lihat track record-nya LG, ini luar biasa ya Sobat Maya. Belum ada satupun saham yang ditutup di zona merah di hari pertamanya listing. Jadi dari sisi track record, LG ini sangat bagus. Apakah di IPO-nya AADI ini LG juga akan mempertahankan track record-nya yang bagus? Ya semoga ya. Lalu ini adalah laporan keuangan dari AADI. Dari sisi aset ya cenderung udah agak stagnan ya Sobat Maya, segini-segini aja. Dan kalau misalnya kita lihat di tahun 2024 per 30 Juni, ekuitasnya itu banyak turun ya dibandingkan dengan tahun 2023. Nah, hal ini salah satunya karena adanya pembagian dividen ya, Sobat Maya. Kita tahu sendiri bahwa Adaro itu royal banget bagi dividen. Nah, itu dividennya adalah dividen yang disumbang oleh AADI ini. Makanya kalau misalnya per 30 Juni ekuitas dari AADI itu berkurang banyak dibandingkan dengan full year-nya di tahun 2023, ya itu wajar-wajar aja karena adanya pembagian dividen. Nah, secara laporan keuangan sendiri, ya untuk ekuitas dari AADI ini, menurut saya pribadi masih cenderung naik ya Sobat Maya dari waktu ke waktu. Karena memang masih mencatatkan profit, walaupun nggak maksimal di tahun 2024 ini. Nah, bagi Sobat Maya yang concern terhadap daftar efek syariah, jika kita lihat dari sisi rasio utang dan juga sektor usahanya, maka AADI ini akan masuk ke dalam daftar efek syariah. Lalu berikut ini adalah valuasi dari AADI di rentang harga IPO-nya yaitu antara 4.590 hingga 5.900. Untuk perhitungan ini saya memakai kurs di 15.800 per dolar AS-nya ya Sobat Maya. Nah, jika nantinya AADI ini listing di harga terendahnya yaitu di harga 4.590, maka PI-nya itu hanya 1,23 kali Sobat Maya. Dan PBV-nya di 0,77 kali. Dengan market cap sebesar 35,7 triliun. Wow, ini valuasinya sih luar biasa murah ya Sobat Maya. Terlebih ini adalah saham IPO. Lalu jika nantinya AADI ini listing di harga tertingginya yaitu di harga 5.900, maka PI-nya itu hanya di 1,61 kali dan PBV-nya di 0,97 kali dengan market cap sebesar 45,9 triliun. Untuk valuasi dari AADI ini itu sangat luar biasa. Wow, Sobat Maya. Belum pernah ada saham IPO dengan valuasi serendah ini. Apalagi ini adalah perusahaan yang kita tahu ya, emang bagus Sobat Maya. Dan kita bisa lihat di sini Sobat Maya. Untuk earnings ataupun laba dari AADI ini sendiri di kisaran 29 triliun. Kalau misalnya di listing di harga terendahnya yaitu 4.590, maka market cap-nya itu cuma 35,7 triliun. Ini udah nggak make sense Sobat Maya kalau misalnya ada di harga segini ya. Kalau misalnya AADI ini bagi 45% dividennya sesuai dengan kebijakan dividen yang ada di prospektus, maka sekitar 3 tahun aja udah balik modal dari dividennya Sobat Maya. Jadi untuk harga 4.590 itu nggak make sense. Dan kalaupun misalnya AAD ini listing di harga tertingginya yaitu di harga 5.900, ini juga hitungannya nggak make sense ya Sobat Maya. Terlalu murah. Jadi untuk valuasi dari AADI ini udah sangat murah. Paling murah selama saya mereview saham IPO Sobat Maya.
Jadi dari sisi valuasi ya udah nggak ada lawan lah untuk AADI ini, sangat murah. Oke, dari tadi udah banyak hal yang kita bahas, sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, AADI ini adalah salah satu leading coal company di Indonesia. Manajemennya udah terbukti handal. Untuk cadangan batu baranya juga masih sangat banyak. Lalu ada juga diversifikasi bisnis selain bisnis coal. AADI ini juga selalu rutin yang membagikan dividen dari tahun ke tahun. Dan tentunya ini akan menjadi sebuah sentimen positif untuk Sobat Maya yang berencana keep saham ini dalam jangka waktu panjang. Dan saya yakin ya, pastinya banyak investor yang mau keep saham AADI ini dalam jangka waktu panjang. Kesimpulan yang kedua, valuasi AADI ini sangat murah Sobat Maya, super duper murah untuk ukuran saham IPO. Selama saya review saham IPO dari adanya eIPO, AADI ini udah yang paling murah. Valuasinya udah nggak make sense ya Sobat Maya. Untuk perusahaan yang udah listing aja bisa PI 2 itu sudah sangat murah. Ini dia sebelum IPO PI-nya di bawah 2, luar biasa. Nah, untuk penggunaan dana IPO-nya sebenarnya ya secara teori kurang bagus ya Sobat Maya karena cuma pindah kantong kiri kanan. Tapi ya kita nggak perlu terlalu pusingin hal itu ya. Yang penting bagi AADI-nya ini akan berdampak positif. Terutama bagi kita yang ngambil dari IPO ya, tentunya nggak begitu pengaruh buat kita juga. Kesimpulan yang ketiga, dari sisi underwriter, sampai dengan video ini dibuat, hanya LG aja yang akan menjadi underwriter di IPO-nya AADI. Secara track record, LG ini bagus ya dalam mengawal saham IPO. Semua saham IPO yang dikawalnya itu belum ada yang tutup di zona merah di hari pertamanya listing. Semoga aja di IPO-nya AADI ini pun akan seperti itu ya Sobat Maya. Kesimpulan yang terakhir, saya sendiri akan memanfaatkan momentum IPO ini untuk mendulang cuan. Dari sisi bisnis masih oke, dari sisi manajemen juga oke, dari sisi valuasi super duper murah. Jadi rasanya nggak ada alasan untuk nggak pesan saham IPO-nya AADI ini. Cuma ya sayangnya ada PUPS itu ya Sobat Maya. Jadi ekspektasi saya itu saya turunin. Dari yang awalnya saya kira beggar itu adalah sebuah kepastian. Ya sekarang at least di hari pertama itu pasti hijau. Bahkan menurut saya pribadi nih ya, disclaimer ya Sobat Maya. Belum pasti kejadian, tapi menurut saya pribadi 90% hari pertama sebelum barang PUPS itu banjir, 90% di hari pertama itu harusnya arah. Cuma nantinya setelah barang PUPS itu banjir, nah ini nih yang kita belum tahu apakah nantinya bakalan kayak AMNN yang naiknya itu pelan-pelan atau bakalan ada big fund yang mau ngebit di arah. Nah, cuma kita manage ekspektasi aja. Kalau saya sendiri, saya tuh manage-nya ya di hari pertama hijau. Jadi kayak nggak ada alasan lah untuk nggak pesan IPO-nya AADI. Kalaupun dia sampai merah, saya berani menambah Sobat Maya porsinya di IPO-nya AADI ini. Hampir nggak mungkin lah, dengan valuasi seperti itu nggak make sense. Kalaupun kita bicara nyangkut nih ya Sobat Maya, di IPO-nya AADI, ya itu nyangkut paling 4-5 tahun Sobat Maya. Dari dividennya aja udah balik modal Sobat Maya, jadi pasti untung. Kalau kinerjanya masih seperti saat ini ya. Jadi ibaratnya bisa dibilang ini adalah salah satu IPO yang no-brainer lah. 90% kemungkinannya cuan. Cuma sekali lagi disclaimer on ya Sobat Maya. Yang namanya saham, terlebih saham IPO, itu nggak pernah luput dari yang namanya resiko. Jadi bagi Sobat Maya yang mau melakukan order saham IPO AADI, pastikan Sobat Maya melakukan order sesuai dengan resiko yang siap untuk Sobat Maya tanggung juga ya. Lebih lengkapnya nanti saya pesan atau enggak untuk saham IPO AADI ini akan saya share di tab community ataupun IG saya pada saat masa offering nanti. Nah Sobat Maya, demikianlah video review saham IPO AADI. Semoga aja video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya semuanya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih apakah nantinya Sobat Maya akan membeli saham IPO AADI atau enggak. Nah Sobat Maya, akhir kata jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video review saham IPO selanjutnya. Dah.